Shalom, apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih untuk koordinator, khususnya untuk persekutuan ibadah doa kaum ibu. Saya percaya bahwa harusnya ibu-ibu harus mengasihi Tuhan, amin. Ada banyak ibu-ibu di luar sana yang hari ini masih nonton drama Korea, gosip kanan kiri, tapi saudara memilih untuk saudara datang, saudara memuji dan menyembah Tuhan, itu luar biasa. Karena bagi saya, orang yang hebat itu selalu lahir dari seorang ibu yang hebat. Makanya seorang ibu yang mengasihi Tuhan adalah ibu-ibu yang hebat, yang akhirnya nanti akan mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang cinta akan Tuhan. Tapi jangan lupa, di balik ibu yang hebat ada seorang suami yang pekerja yang kuat. Jadi ibu yang hebat pasti tahu bagaimana mengasihi suaminya, ya. Kalau saudara punya suami, kalau suami sedang capek kerja di luar sana, banting tulang, kadang sakit-sakitan, kalau pulang ke rumah jangan lupa dipeluk, dicium, apresiasi apa yang dilakukan suami di luar, ya. Jadi kalau yang punya suami, suaminya capek kerja di luar, kalau pulang ke rumah jangan lupa cium suaminya. Yang jomblo cium tembok, kira-kira gitu. Baik, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah mengasihi sesama. Seperti tema yang diberikan kepada saya. Karena saya percaya bahwa orang yang dekat sama Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan harusnya mengasihi sesama, ya. Tetapi berkali-kali Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya semua orang bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang benci sama kita, yang ngomongin tentang kita, nah itu tantangan terberat dalam hidup kita. Makanya pada akhirnya kasih itu bukan cuma ucapan, tetapi kasih itu adalah tindakan. Amin. Makanya kasih itu bukan sekedar kita ngomong mengasihi sesama, tetapi kasih itu akan kelihatan bagaimana kita bertindak untuk kita mengasihi sesama. Nah, yang paling berat menurut Yesus, yang Yesus ajarkan adalah bukan kita mengasihi sesama saja, tetapi bagaimana kita mengasihi musuh kita, orang yang tidak suka dengan kita. Nah, nanti saya akan ceritakan bagaimana I'm ready make a deal. Saya sudah berhasil untuk berdamai dengan hati saya dalam urusan mengasihi sesama. Baik, kita buka ayatnya dulu, yang bersuka cita katakan haleluya. Mari kita buka kitab Lukas pasal yang ke-6, tolong bisa ditampilkan. Karena ini saya ingin bagikan kepada saudara, mengasihi sesama itu sangat penting. Tetapi bagaimana kita mengasihi orang yang benci ke kita, orang yang tidak suka dengan kita. Nah, kita punya nilai di situ. Nah, kita baca Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, sebentar. Ibu-ibu sebentar. Ibu-ibu kalau baca Alkitab jangan kenceng kayak belanja di mall diskon 80%. Ya, saya berkali-kali saya selalu bilang, apalagi kalau ketemu sama ibu-ibu. Ya, musuh terberat buat ibu-ibu itu adalah keinginan mata dan keinginan daging. Ya, mohon maaf ya. Terkadang kita, ibu-ibu ini ibu-ibu semua kan? Ya kan? Tolong jangan tersinggung ya. Saya tidak bermaksud untuk menyenangkan siapapun. Karena buat saya pertobatan jauh lebih penting dari cuma sekedar mendengar firman. Ada orang loh Bu, ada orang datang ke gereja cuma suka mendengar firman, tapi tidak suka bertobat dan melakukan. Makanya jangan cuma jadi pendengar tetapi jadi pelaku. Nah, musuh terberat buat seorang ibu-ibu bukan cuma sekedar bagaimana dia bisa memerangi roh-roh jahat di udara lah, setan-setan. Makanya buat saya ya, kalau setan itu datang ke kita dalam keadaan jelek, yaitu buat saya, mohon maaf, itu setan bego buat saya. Karena udah tahu itu setan. Tapi setan waktu diskontas 80%, itu biasa lebih setan dari setan. Ya, saya selalu berkali-kali, puncak tertinggi dalam pelayanan Yesus bukan ketika dia buat mujizat. Saudara jangan salah dengan saya. Yesus kemanapun dia pergi, dia selalu buat mujizat. Tetapi puncak tertinggi dalam pelayanan Yesus bukan ketika dia buat mujizat. Tetapi puncak tertinggi dalam pelayanan Yesus adalah ketika di atas kayu salib, tubuhnya terpaku, tergantung. Dan dia bilang sama Tuhan, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi mohon maaf, peperangan terbesar buat kita adalah ketika kita memakukan segala bentuk keinginan kita di atas kayu salib. Namanya sedikit banget kayaknya ini. Puncak pelayanan tertinggi kita adalah, puncak pertobatan tertinggi kita adalah kita berhasil memakukan seluruh keinginan mata dan daging di atas kayu salib. Makanya kalau saudara mampu beli sesuatu, jangan langsung beli. Tanya dulu sama Tuhan. Benar gak sih? Karena uang yang saudara punya, itu punyanya
Tuhan. Jadi kalau saudara mau belanja sesuatu, jangan belanja karena keinginan, tapi belanjalah karena kebutuhan. Nah, banyak orang zaman sekarang terjerat bukan karena faktor kebutuhan, tapi karena keinginan. Bu, hidup itu nggak berat. Gaya hidup yang berat. Nah, makanya berapa banyak orang terjerat karena gaya hidup. Buat saya sederhana kok. Ibu-ibu jangan merasa bernilai karena tasmu harga 500 juta. Gak usah. Kalau saudara diurapi Tuhan, pakai sandal jepit harga 10 ribu, saudara mahal. Kayaknya sedih semua nih kayaknya nih. Oh iya, bernilai itu bukan karena fasilitas. Bernilai itu karena apa? Integritas yang mengasihi Tuhan. Nah sebentar, Yesus dia bilang begini. Dia bilang begini tadi, Lukas pasal yang ke-6. Tolong bisa ditampilkan lagi, kita akan baca pelan-pelan Lukas pasal 6. Tetapi kepada kamu, Yesus bicara kepada murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi kepada kamu yang mengasihi dia, yang cinta akan Yesus. Tetapi kepada kamu, Yesus bilang, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Pak, mengasihi musuh oke gampang, di dalam perkataan. Tapi yang Yesus katakan bukan cuma mengasihi lewat perkataan, lewat mulut. Tapi Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tidak cuma berbuat standar, tapi berbuat baik. Nah ini yang susah. Coba saudara, Yesus minta kita untuk kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Berat. Terbanyak daripada kita, daging kita menolak untuk kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Tapi apa sih bedanya Kristen dengan yang lain? Bedanya Kristen dengan yang lain itu bukan cuma karena Pak, kalau di Kristen itu kalau ibadahnya tepuk-tepuk tangan, angkat-angkat tangan, ada lagunya. No. Bedanya Kristen dengan yang lain bukan dari gerejanya, tata ibadahnya, bukan. Bedanya Kristen dengan yang lain, kelihatan bagaimana cara hidup pengikutnya. Bilang amin gak? Makanya orang Kristen itu bedanya orang Kristen dengan yang lain apa sih? Bukan bajunya, bukan berkatnya, bukan mobilnya, bukan rumahnya. Bedanya orang Kristen dengan orang lain itu adalah tindakan hidupnya. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Makanya kalau ada orang yang bilang, Pak saya ke gereja loh tiap minggu. Tapi kalau tindakannya juga gak ada bedanya sama orang dunia. Ya berarti saudara bukan Kristen. Karena Kristen itu muncul dari sekelompok orang-orang yang hidupnya seperti Yesus. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab, di Antioquia, di kota Antioquia, ada sekumpulan orang-orang yang hidupnya seperti Yesus. Tindakan perkataannya mirip dengan Yesus, maka mereka disebut dengan kata Kristen. Kristen itu asalnya dari Kristus. Bahasanya sederhana. A Christian, Kristen, itu artinya Kristus kecil. Jadi bagaimana hidup Kristus, begitulah hidup orang Kristen. Bagaimana hidup orang Kristen, begitulah yang diajarkan Kristus. Makanya hidup itu pada akhirnya, bagaimana tindakan hidup kita jauh lebih penting daripada aktivitas ibadah kita. Kayaknya gak suka sama saya ini kayaknya. Oh iya, Kristen itu tindakan hidupnya, bukan perkataannya. Ada orang yang ngomong begini, Pak, saya anak Tuhan lah. Wah, dia ngomongnya anak Tuhan tapi kelakuannya AUUA. Ada yang kayak begitu. Ada ibu-ibu yang kalau hari Selasa angkat tangan, dia teriak, Yesus dahsyat, Yesus baik. Tapi begitu keluar dari gereja, mulutnya ngomongin orang. Karena memang yang perlu dikekang dalam diri seorang perempuan, jangan tersinggung. Apa? Mulut. Ini pasti tersinggung sama saya ini. Adam jatuh dalam dosa. Nah itu. Tapi perempuan yang di sana, perempuan yang di sini, semuanya mengasihi Tuhan. Tepuk tangan buat saudara. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, semua juga orang bisa. Tetapi Yesus bilang begini, kamu berbuat baiklah kepada orang yang bahkan menyakiti kamu. Terus bahkan ayatnya bilang begini saudara. Ini saya berdoa dalam prinsip kita mengasihi sesama, boleh. Kita mengasihi orang lain, bisa. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, semua orang juga bisa. Tetapi Kristen itu harus punya nilai lebih. Nah, dia bilang begini, mintalah berkat
Bagi apa? Bagi orang yang mengutuk kamu, terus berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Yesus tidak cuma dia ngomong tentang mengasihi, dia praktekkan. Apa salah satu tanda Yesus mempraktekkan kasih yang dia katakan? Dia tetap membiarkan seorang pengkhianat namanya Yudas untuk tetap satu meja makan bersama-sama dengan dia. Oh, itu berat. Yesus tahu nggak Yudas pengkhianat? Ini orang pengkhianat. Tapi Yesus tetap mengizinkan mejanya satu tempat makan dengan Yudas. Pertanyaan saya, bisa nggak kita kayak begitu? Bisa Pak, kasih sianida dikit Pak. Dia tahu Yudas pengkhianat. Tapi dia tetap menempatkan Yudas bersama-sama dengan dia. Itu Kristen Pak. Kita kadang belum juga orang jadi pengkhianat baru ngomongin tentang kita. Kita nggak mau bersalaman dengan dia. Tapi Yesus dia lakukan itu. Bahkan dia bilang begini, kalau ada orang yang membenci kamu, kamu mintalah berkat. Makanya begini, Kristen yang paling keren bukan mendoakan, bukan memberkati orang yang baik sama dia, tetapi dia berani untuk mendoakan dan minta berkat atas orang yang tidak baik, bahkan membenci hidupnya. Dengarkan saya saudara. Pohon pisang ditanam di tempat yang penuh dengan kotoran sapi, dia akan tetap bertumbuh subur. Dan suatu saat dia akan menghasilkan buah pisang dan rasanya pasti manis. Pohon pisang ditanam di tempat yang penuh dengan kotoran sapi, dia tidak akan berbuah dengan rasa kotoran. Dia akan tetap bertumbuh menjadi pisang yang subur dan berbuah pisang yang manis. Buat saya, orang Kristen sekalipun lingkungannya tidak baik, orang Kristen sekalipun mulut di sekitar tidak baik, dia akan tetap jadi orang yang baik. Karena orang yang baik pasti dapat berkat yang terbaik. Jadi jangan terpengaruh sama keadaan di luar, jangan. Biarkan saja orang melempar sampah, mereka melempar, mohon maaf nih, mereka melempar tai, kotoran, biarkan saja. Karena kalau saudara pohon pisang yang subur, saudara tidak akan terpengaruh dengan semua kotoran dan sampah yang dilemparkan orang kepada saudara. Karena saudara akan tetap bertahan untuk menjadi pohon pisang yang subur dan berbuah manis. Nah, orang Kristen itu harusnya begitu. Makanya kalau saya lihat, kalau keadaan di sekitar ngomongin, gosipin, dan mulut saudara ikutan juga yang sama, saudara nggak ada bedanya dengan mereka. Ada orang di dalam Alkitab, saya belajar tentang orang ini, bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara mengampuni. Namanya Daud. Saudara, Daud ini orang kampung dan orang tidak pernah kenal dia. Sampai kemudian orang kampung ini dipromosikan Tuhan. Makanya saya percaya saudara, bahwa promosi itu tidak datang karena saudara sudah gagah di mata orang. Enggak, terkadang promosi itu datang karena saudara disingkirkan orang, dipandang sebelah mata, tapi justru dipromosikan oleh Tuhan. Nah, ketika Daud dipromosikan, hari itu Daud dia diangkat jadi panglima. Seorang perwira yang gagah perkasa ketika dia berhasil mengalahkan Goliat. Sekali lagi, saya selalu mengajarkan kepada ibu-ibu, kepada semua, bahwa belajar untuk kita kreatif dan produktif setiap hari. Saudara, Daud itu diberkati bukan cuma karena faktor tumpahan minyak urapan. Saya tidak anti dengan minyak urapan. Sebagai hamba Tuhan, saya pakai minyak urapan. Tetapi Daud jadi raja bukan karena faktor minyak urapan saja. Daud jadi raja ketika dia diurapi dengan minyak urapan, tetapi dia berhasil mengalahkan Goliat. Saudara, selalu ada Goliat yang kita harus kalahkan. Nah, di dalam diri kita, itu masing-masing itu ada Goliat. Saudara kalau ngomongin Goliat musuh itu jangan ngomong tadi itu setan dan demi enggak. Goliat itu apa? Keinginan, apalagi Goliat itu apa? Yang belanja, gesek kartu kredit, lupa bahwa sudah limit sampai jebol. Saudara, setiap saudara gesek kartu kredit, saudara harus ingat. Ingat perkataan saya. Setiap saudara gesek kartu kredit, ingat bahwa pada saat detik yang sama engkau sedang menggesek kepala suamimu. Nah, supaya sadar. Supaya ketika saudara gesek berlebihan, saudara sadar, oh ya kasihan dia suamiku ya. Dia lagi banting tulang, dia lagi kerja keras. Terkadang ibu-ibu karena keinginannya, kadang tidak sayang sama suaminya. Ya, saya pernah ngalamin itu juga. Ya, sekalipun
istri saya begitu sudah menggesek, oh kasihan suaminya mulai sakit nih. Dia baru sadar, oh iya jangan. Saudara, dalam hidup itu, belajar menghargai pasangan bukan karena cuma sayang-sayang dipeluk. Tetapi belajar menghargai bahwa di luar sana mereka sudah banting tulang, keluar keringat, berjuang untuk saudara. Maka pesan saya nanti kalau ke rumah, jangan lupa suamimu pulang kerja, peluk dan cium. Yang jomblo, cium tembok. Haleluya. Baik, Daud ini orang yang diurapi Tuhan. Nah, karena dia diurapi Tuhan, kemanapun dia pergi berperang, dia selalu menang. Sampai kemudian, ada raja namanya Saul. Saul ini memberikan anaknya, namanya Mikal, untuk menikah dengan Daud. Jadi Daud dan Saul ini, Daud itu statusnya menantunya Saul. Tapi ternyata, sang mertua ini iri sama menantunya. Karena setiap mereka pulang ke Yerusalem, orang selalu teriak, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mertuanya Pak, sakit hati. Bayangin, aneh kan? Harusnya kan begini, seorang mertua harus senang ketika menantunya lebih dipromosikan. Tapi ternyata enggak. Mertuanya ini sakit hati. Tahu gak kenapa mertuanya sakit hati? Karena seluruh rakyat Israel yang ada di Yerusalem, mereka lebih suka ke Daud dibandingkan ke Saul. Sampai kemudian mertuanya ini berupaya bagaimana menyingkirkan menantunya. Bayangkan, menantu sama mertua saling bertengkar. Makanya kalau ada menantu mertua bertengkar, ya gak heran. Zaman dulu juga sudah ada Pak. Nah, tetapi yang saya mau bagikan kepada saudara tentang respon Daud. Ini orang luar biasa. Ini orang sangat diurapi. Bagaimana ketika Daud disakiti? Satu kali Saul bilang begini, kita kejar Daud, kita bunuh dia. Waduh, sang mertua karena tidak suka dan sakit hati. Makanya begini saudara ya, hati-hati dengan sakit hati dan benci. Karena kalau saudara sudah sakit hati dan benci ke seseorang, maka saudara sedikit lagi, saudara akan menjadi seorang pembunuh. Saudara jangan berpikir ketika saudara sakit hati membunuh karena fisik, enggak. Terkadang kita membunuh orang dengan gosip, kita jelekkan dia. Dan bukankah lidah kita itu kadang menjadi pembunuh yang kejam atas hidup seseorang. Karena benci. Orang kalau sudah benci, yang dia lihat semuanya buruk. Orang kalau sudah benci, setitik pun kebaikan atas hidup orang lain dia tidak akan pernah lihat. Nah, ketika Saul dia bilang begini, kita kejar Daud, padahal menantunya. Kenapa Saul benci? Kenapa Saul tidak suka? Karena Tuhan lebih memberkati Daud dibandingkan Saul. Makanya begini saudara, tolong jangan ada iri hati dan benci. Kalau orang lain diberkati, jangan iri. Tetapi harus punya iman. Kalau orang lain diberkati, aku pun akan juga diberkati. Kalau orang lain diberkati, aku pun akan mengalami hal yang sama. Jangan orang kerja keras diberkati, saudara ngomong pelihara tuyul. Ada orang yang kayak begitu. Ada nggak orang kayak begitu? Orang Kristen loh, orang Kristen. Bayangkan, ada orang diberkati, ada orang dipromosikan Tuhan, ada orang yang sangat berlimpah. Karena kerja keras, dia sangat diberkati. Tiba-tiba ngomong, kayaknya sudah bersekutu dengan Gunung Kawi. Ada orang begitu. Makanya kadang buat saya heran. Keberhasilan seseorang harus menjadi pacuan iman untuk saudara percaya. Bahwa orang lain diberkati, saudara pun bisa diberkati. Kalau orang lain dipakai Tuhan, saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan iri. Karena kalau saudara iri, sedikit lagi saudara akan jadi pembunuh. Tidak secara fisik, tetapi saudara akan menjadi pembunuh atas karakter hidup seseorang. Nah, ketika Saul tidak suka, dia berupaya untuk dia bunuh Daud. Tapi Daud ini Pak, orang yang diurapi, dia selalu mengalah. Ini yang saya suka. Orang kalau diurapi, dia tidak akan merespon semua bentuk sakit hati dan kekecewaan benci yang orang lain lakukan atas hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Daud sebagai menantu? Ini sebagai menantu. Ketika mertuanya, dia bilang sama prajuritnya, kita cari dia, kita bunuh dia. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengalah, dia lari. Satu kali Saul dikasih tahu, saking bencinya Saul. Jadi Saul ini habis berperang. Habis perang udah capek. Udah capek pulang ke rumah. Begitu capek pulang ke rumah ada orang ngomporin telinganya Saul. Makanya hati-hati ibu-ibu dengan orang yang suka ngomporin telinga saudara. Udah capek kerja. Udah capek bertempur. Saul udah capek. Baru sampai rumah.
Orang ngomong begini, bos, tahu nggak di sana ada Daud? Udah capek, mana ada Daud? Ayo kumpulkan, kita kejar dia. Coba bayangkan, saking bencinya. Padahal Daud berbuat apa sih? Daud tidak pernah tipu dia. Karena cuma Daud lebih dipromosikan Tuhan. Sampai akhirnya Saul diberitahukanlah kepada Saul, ada Daud. Di mana? Dia sedang lari di gunung. Oke, kumpulkan ribuan orang. Bayangkan untuk mengejar satu orang dikumpulkan ribuan orang. Kayak ibu-ibu lah kalau gosip, semua dikumpulin. Kita kejar, kita bunuh dia. Nah, sampailah Saul hari itu tiba-tiba kebelet pup. Dalam proses pengejaran Daud, dalam proses dia mengejar Daud untuk membunuh Daud karena dia benci sama Daud, tiba-tiba Saul sakit perut. Dia pup. Nah, orang zaman dulu, Bu, gak pakai celana seperti saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Orang zaman dulu itu cuma pakai cawat dan juga pakai jubah perang. Nah, jubah perang itu nempel pedang dan semua senjata. Jadi kalau Saul, dia mau buang hajat, dia harus lepas jubahnya, dia harus lepaskan pedangnya. Sementara dia sedang buang hajat, Daud datang. Karena Daud tahu, ini orang sedang buang hajat. Jadi kalau orang buang hajat, dia nggak bawa pedang. Kesempatan buat Daud, gua sikat nih orang. Coba kita buka ya, kita buka. Dalam hidup akan selalu ada kesempatan untuk kita membalas semua orang yang benci sama kita. Betul gak? Selalu ada kesempatan. Tapi ingat, respon menentukan kedewasaan kita. Tolong bukakan 1 Samuel. Yang bersuka cita katakan amin. Wah. Ketika Daud tahu, Saul sedang buang hajat nih. Udah telanjang. Saul udah telanjang. Lagi buang hajat. Lagi buang hajat. Tiba-tiba, sekali lagi, hati-hati dengan kompor-kompor mulut orang-orang yang berbisa. Sementara Daud tahu Saul sedang buang hajat dan tidak bawa pedang dan tidak dijaga prajurit. Maka orang ngomong begini. Dia bilang apa? Berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Rohani enggak? Rohani. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Waduh. Orang-orang ini bukan bernubuat, lo buat. Ketika Saul buang hajat dalam keadaan telanjang, tiba-tiba ketika Daud tahu, Daud ngomong sama orang-orangnya. Gimana ini bos? Kita sikat gak nih orang ini? Ini mertua kurang ajar nih. Suka ngomongin gua, suka nyakitin gua. Padahal gua gak lakukan apa-apa, tapi dia selalu ngomongin tentang saya. Saya gak tahu ibu-ibu pernah ngalamin punya mertua seperti itu. Wajah-wajahnya kayaknya ada juga sih kayaknya. Ketika dia punya kesempatan, karena mertuanya sedang buang hajat dan tidak bawa pedang. Dia ngomong ke orang-orangnya. Kita mesti gimana nih? Ini orang menjengkelkan. Ini orang, ya si kunyuk ini nih. Menjengkelkan nih. Ini yang mau bunuh gua kan? Ini yang mau ngejar gua kan? Kita apain? Kita sikat. Tiba-tiba orang-orangnya, memang bahaya Bu. Kompor itu memang bahaya. Orang-orangnya pakai kata-kata yang rohani. Telah tiba waktunya Tuhan. Pernah ketemu dengan orang Kristen kayak begini? Pernah gak ketemu dengan orang Kristen memakai kata-kata rohani untuk menyingkirkan orang? Memakai kata-kata rohani untuk membalas orang? Saudara, satu kali saya ada di sebuah organisasi kepemudaan. Hari itu saya ketuanya. Tiba-tiba ada sekelompok orang, tiba-tiba datang ke saya. Dia bilang begini, Bro David, Tuhan kasih pesan buat saya untuk disampaikan. Oh ya apa? Oh kita kalau dengar pesan Tuhan kan pengen dengar. Mulai besok jangan ke kantor lagi. Lah pesan dari mana gue gak bisa kantor lagi. Mulai besok tinggalkan organisasi ini. Ada orang-orang yang begitu. Memakai nama Tuhan untuk menyingkirkan orang. Di sini gak ada, tenang aja. Saudara gak usah tegang lah, di sini baik semua kok. Di situ yang ada situ tuh. Bayangin. Mereka bilang begini, telah tiba waktunya Tuhan. Waktunya siapa? Waktunya siapa? Loh, ayo dong. Kita bilang, tiba-tiba telah tiba hari. Ini yang dikatakan Tuhan, berarti waktunya Tuhan. Telah tiba waktunya siapa?
kalau kita sudah diurapi, oh dari Tuhan nih, oh ya ayo kita sikat yuk. Saudara, dengarkan saya. Tidak semua perkataan orang yang mengatasnamakan Tuhan itu dari Tuhan. Terkadang ada orang yang suka memakai nama Tuhan untuk memuluskan keinginan dan niat hatinya. Kalau hari itu telinganya Daud tipis ketika orang bilang begini, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Oh ya, dari Tuhan ya, dari Tuhan. Ayo kita sikat. Hati-hati. Tidak semuanya yang mengatasnamakan Tuhan itu baik. Tetapi percayalah, yang dari Tuhan sendiri pasti mendatangkan kebaikan. Gak ada Pak yang dari Tuhan itu memecah orang. Gak ada. Gak ada yang dari Tuhan memecah belah. Karena yang dari Tuhan pasti menyatukan. Dan Daud telinganya gak tipis. Gak langsung kepancing. Sekalipun dia bilang orang-orang tadi kan. Orang-orang di sekitarnya. Berarti banyak orang. Dia seorang diri. Orang-orang bilang begini. Udah tiba waktunya. Ayo sikat aja. Saudara. Kalau Daud dia ambil pedang. Dia bunuh Saul. Dia langsung jadi raja loh. Jadi aturan zaman itu. Siapa yang berhasil membunuh raja. Dia jadi raja. Gampang gak? Kalau Daud cuma pengen jadi raja. Gampang. Dan lagian. Saul seorang diri. Tinggal dia ambil pedang, dia potong lehernya Saul, terus dikubur, terus dia tinggal keluar bawa pedangnya Saul, udah selesai ya, Saul sudah mati, rajamu sudah mati, sekarang saya yang jadi raja. Tapi Daud tidak mau menjadi raja dengan cara menyingkirkan orang. Ada orang yang pengen jadi pemimpin, tapi menyingkirkan, membunuh karakternya orang. Gak usah. Promosi itu akan selalu datang tepat waktunya atas hidup saudara. Dan promosi yang dari Tuhan pasti tepat pada sasarannya. Gak salah orang. Makanya waktu Daud, dia gak diundang makan, gak perlu menjilat. Dia gak perlu menjilat Nabi Samuel. Saudara gak perlu menjilat orang. Percayalah menjilat orang itu gak enak, rasanya cuma asin. Gak perlu menjilat. Kita kalau sudah dipromosikan, dimanapun kita berada, pasti kita akan bisa diangkat Tuhan. Nah, terus kembali tadi ayatnya. Dia bilang begini. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini hari katakan Tuhan. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun. Yang saya suka. Ketika semua orang, dia bilang begini. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Bahwa dia akan menyerahkan musuhmu. Respon Daud adalah, dia ambil pedang. Dia tidak potong kepalanya Saul. Tetapi Alkitab mencatat, maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Dia potong ujung jubahnya Saul. Cuma ujung aja. Jadi ketika Daud dia ambil pedang, dia tidak potong lehernya Saul. Dia tidak bunuh Saul. Dia cuma potong ujung jubahnya. Sebenarnya Daud cuma mau ngomong begini. Gua kalau habisin lu juga bisa, tapi gua gak mau. Saudara tahu? Ketika Daud dia potong ujung jubahnya Saul, tiba-tiba responnya dia. Tolong tampilkan ayat berikutnya. Ini poin yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang bersuka cita katakan amin. Saya berdoa ibu-ibu tidak suka langsung potong lehernya orang ya. Wah kadang kejam kadang. Dia bilang begini, kemudian apa saudara? Berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Bayangin, cuma motong jubah. Dia udah berdebar-debar. Dia udah ketakutan. Kita kadang gosipin orang gak ada berdebar-debarnya. Dia gak mau bunuh Saul. Cuma dia potong ujung jubahnya Saul. Dia cuma potong, cus. Dia cuma mau ngomong begini. Sorry ya, gue kalau mau bunuh lu juga bisa. Kalau mau sikat juga lu juga bisa. Tapi gue gak lakukan itu. Bahkan ketika dia cuma potong ujung jubahnya Saul. Hatinya berdebar-debar. Waduh takut dia. Takut. Kita kadang sikat orang di sosial media gak ada takut-takutnya kita kadang. Kita gosipin orang kadang gak ada takut-takutnya. Cuma karena potong ujung jubah dia udah takut. Dia berdebar-debar.
Tahu nggak saudara, kenapa dia berdebar-debar? Dia bilang begini, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Semua orang-orangnya ini, waduh, seperti ibu-ibu di Semanan. Sikat. Semanan yang di sana, yang di sini semua diurapi Tuhan. Haleluya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah. Kiranya daripada aku hati untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Aduh, semua udah ngomong, udah sikat aja. Sikat. Makanya saudara, hati-hati dengan mulut-mulut yang kompor. Jangan buang waktumu ketemu dengan mulut yang suka kompor. Tapi perbanyak waktumu untuk datang menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena orang yang menghadap dan menyembah Tuhan pasti hidupnya semakin dewasa setiap hari. Aduh. Kita itu kadang gampang marah karena kompor. Kita kadang, Bu, Pak, kalau sudah dikomporin orang di telinga kita, kita langsung marah. Perkaranya sepele, karena dikomporin, oh ya benar juga, oh iya lu benar. Datang lagi si kompor dari sebelah kiri, waduh Pak. Saudara jangan tersinggung dengan saya. Harusnya Hawa tidak jatuh dalam dosa bersama dengan Adam. Cuma ada kompor namanya ular, itu setan, itu iblis. Jadi orang yang suka kompor, dia sama seperti dikomporin telinganya Hawa. Enggak, makan aja. Seringkali kita cuma punya masalah kecil karena kompor jadi besar, panas kita. Iya ya kurang ajar itu orangnya. Udah, lu sikat aja. Oh ya bener ya kurang ajar itu. Saudara, ini cerita nyata. Dan ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Di daerah Tangerang kalau saya tidak salah. Jadi hari itu ada tempat ibadah yang toaknya lagi mati. Jadi toaknya itu lagi mati. Tiba-tiba datanglah orang ini, datang ke tempat ibadah ini. Karena toaknya lagi mati, dia berupaya untuk perbaiki. Ternyata dia tidak bawa peralatan yang banyak. Apa yang dia lakukan? Dia ambil inisiatif, dia bawa toak itu beserta dengan perlengkapannya ke rumah. Tiba-tiba ada orang yang lihat. Begitu orang lihat, orang itu teriak, pencuri. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Semua orang yang di sekitar itu langsung lompat. Mereka tangkap orang itu, pada orang, enggak, saya enggak pencuri, saya mau perbaiki. Sikat, ayo bunuh. Orang itu benar, dibunuh Bu. Nah setelah diusut sama kepolisian, istrinya nangis. Istrinya bilang begini, suami saya tadi udah bilang, mau ke tempat ibadah itu untuk perbaiki toa yang rusak. Tapi karena omongan 1-2 orang kompor kemana-mana, pukulin aja, bunuh. Dibunuh beneran. Cuma karena faktor dari kompor. Padahal istrinya bilang, suami saya sudah bilang dari rumah, mau perbaiki toaknya. Tapi karena kompor, akhirnya mereka bunuh rame-rame. Orang ini yang berniat sebenarnya sedang memperbaiki toak tempat ibadah. Saudara, apa yang saudara dengar, Tuhan kasih otak di tengah untuk dipikirkan. Jadi apa yang saudara dengar dari siapapun, jangan ditelan mentah-mentah. Berdoa, pikirkan karena Tuhan pakai pikiran, benar atau enggak. Dan ingat, Tuhan kasih Roh Kudus untuk kita bisa membedakan apakah perkataan ini benar atau tidak. Daud ketika semua orang bunuh dia, sikat dia, dia gak mau. Kenapa? Dia bilang begini. Ini ayat yang saya suka, tapi seringkali disalah artikan. Yang tadi tetap ayat yang tadi. Ketika dia berdebar-debar, bisa multimedia tolong ditampilkan. Dia bilang begini, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang apa? Diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan kami. Maaf saudara, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara baca tentang hidup Saul, ketika Tuhan sudah menggantikan posisi pengurapan itu kepada Daud, apakah Tuhan berkenan atas hidup Saul?
Di detik ini Tuhan sudah gak berkenan atas hidup Saul. Kenapa? Karena Saul melakukan sesuatu yang keji di mata Tuhan. Sampai Saul ditolak oleh Tuhan. Sampai orang yang diurapi sudah dikuasai oleh roh jahat. Sampai satu kali Saul kesurupan dengan roh jahat. Sebenarnya secara fakta Tuhan sudah tidak lagi berkenan atas hidup Saul. Tetapi Daud tetap melihat Saul sebagai orang yang pernah diurapi Tuhan. Sejahat-jahatnya orang, mereka pun disayang Tuhan. Seburuk-buruknya orang, saudara jangan bilang begini ya, tahu nggak Pak, saya ini orang yang paling disayang Tuhan. Emang mereka enggak? Yesus datang untuk orang berdosa. Makanya kalau saudara punya cara melihat seperti Daud, seburuk-buruknya Saul, dia tetap melihat bahwa Saul adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Seburuk-buruknya orang, kita harus melihat selalu ada sisi yang baik dari dalam hidupnya. Dan Saul berhasil menang atas dirinya sendiri. Makanya tolong dimunculkan. Respon ketika disakiti itu penting. Yang pertama, kita kok mengampuni dua-duanya? Enggak, yang satu marah, yang satu mengampuni. Tolong bisa ditampilkan 3 langkah bagaimana cara kita supaya kita bisa mengampuni. Nah, saudara, 3 hal ini yang kita harus lakukan kalau kita mau mengampuni seseorang. Yang pertama, memaafkan. Nah, kadang untuk memaafkan ini susah kalau kita sudah disakiti. Tapi belajar kalau kita mau mengampuni. Yang pertama, maafkan. Maafkan semua hal yang mereka buat yang menyakiti saudara. Yang kedua, Pak, ini penting. Apa? Wah, ini yang paling susah. Maaf sih bisa. Memaafkan itu gampang. Apalagi kalau cuma dengan omongan. Gampang. Begitu disakiti, orangnya datang. Maafkan saya ya. Kita tinggal ngomong, oke, aku maafin kamu ya. Gampang memaafkan. Tapi melupakan, waduh susah banget. Dan selalu ada kompor-kompor yang akan mengingatkan ke kita setiap sakit hati yang orang lakukan atas hidup kita. Maafkan sih gampang, melupakan susah. Apalagi ibu-ibu, waduh udahlah bu. Ibu-ibu itu kan menurut psikologi, perempuan itu kan bergerak karena perasaan, ya kan? Begitu dia sudah ingat kesalahan orang, perasaannya juga dimainkan. Waduh itu bisa sambil masak kalau dia ingat orang. Waduh, tempe jadi bubur bu. Belajar untuk kita melupakan, lupakan aja. Gak ada gunanya untuk kita menyimpan semua sampah di hati kita. Buang sampahnya. Gak usah diingat. Gini ya, cara mengampuni. Bagaimana cara kita melupakan? Mohon maaf. Saudara, ini jangan merasa saya ngomong jorok nih. Saudara masih ingat jenis pup yang saudara keluarkan kemarin? Ingat? Warnanya? Ingat? Enggak kan? Nah gitu bu. Kalau saudara melupakan kesalahan orang, seperti saudara buang pup di toilet. Udah gak usah diingat. Zaman sekarang enggak. Udah dibuang, dicari-cari, dicium-cium. Ini orang nih. Kayaknya jenisnya ada merah-merah dan kuning-kuningnya nih kayaknya. Gak usah bu. Lupakan semua orang yang menyakiti saudara. Karena saudara tahu gak? Terkadang Tuhan kirimkan orang-orang jahat untuk membawa saudara pada kebaikan. Gak akan pernah ada salib dan kemuliaan kalau tidak ada Yudas. Jadi sebenarnya pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada Yudas-Yudas yang mengkhianati kita. Karena tanpa adanya Yudas tidak akan pernah ada kemuliaan di puncak Bukit Golgota. Itu kalau saudara punya cara pandang yang baik. Tapi kalau saudara mengingat-ingat, udah dibuang pup kemarin, dicari-cari. Kemarin warnanya apa ya? Modelnya seperti apa? Kotak, lonjong, bulat. Makanya mengampuni itu seperti buang pup. Gak usah diingat-ingat bagaimana jenisnya, bagaimana baunya, bagaimana bentuknya. Kalau sudah dibuang, buang saja. Karena besok masih ada yang lain yang perlu dibuang, betul gak? Gak usah diingat. Nah,
Daud, dia tidak mengingat kesalahan itu. Makanya dia bilang begini, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Oke, masih 5 menit, 1-2 menit lagi saya cerita. Ya, saudara, beberapa saudara pasti tahu tentang, karena yang suka ikutin Instagram saya, ya sekalipun beberapa mulai kepo-kepo lah ikutin itu. Saudara, hari ini saya bersyukur ke Tuhan, saya dan istri sangat diberkati Tuhan. Saya setelah pelantikan menteri dan wakil menteri, hari keempat, hari kelima saya dapat SK, saya ditunjuk sebagai seorang komisaris di perusahaan BUMN. Nah, saya percaya itu semua berkat Tuhan lah. Nah, tapi saya mau cerita tentang 4 tahun lalu, waktu saya di Manado. Ada orang Manado di sini? Ada? Orang Manado? Atau orang Semanan semua ya? Padahal dari Manado tinggal di Semanan gitu. Ibu dari Manado, Bu. Nah, di Manado itu ada jenis masakan yang terkenal, namanya rica-rica. Betul, Bu ya? Rica-rica itu rasanya pedas. Nah, sepedas itu mulut ibu-ibu Manado yang gak bertobat. Yang gak bertobat, Bu. Waduh. 4 tahun yang lalu saya mau menikah dengan istri saya. Pak, Bu, semua omongan itu pedes. Ngana jangan menikah ya dengan David ya. Dia pendetanya benar. Maksudnya pendeta gak benar. Waduh, itu omongan menyakitkan. Dan memang keluar dari mulut ibu-ibu memang sakit emang. Tapi ibu-ibu di sini, semua diurapi Tuhan. Haleluya. Semua ngomong, jangan nikah sama David, jangan nikah. Dia pendeta gak benar, jangan nikah sama dia. Tapi istri saya tetap memutuskan menikah dengan David Terson. Makanya kemanapun saya selalu pergi saya ngomong, untung istri saya menikah dengan saya. Kalau enggak, Bu, enggak mungkin dia dapat suami seganteng pendeta David Terson. Nah, kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Nah, saya 4 tahun lalu, benar-benar saya enggak punya apa-apa. Bisnis hancur lah apa segala. Wah, emang gembel lah, Bu, emang gembel. Tiba-tiba ada orang yang ngomongin tentang saya, jelekin tentang saya. Tiba-tiba nulis di Facebook. Ada seorang pendeta, dia sebut inisialnya, DH. Udah pasti David Terson lah. Siapa lagi? Dia tulis, hati-hati dengan pendeta ini. Dia pendeta enggak benar. Hati-hati dengan dia. Teruntuk seorang perempuan yang sedang menjalin hati dengan dia. Hati-hati. Karena ini pendeta tidak benar. Wah, padahal orang ini baru sekali, 2 kali ketemu saya. Tapi seolah-olah dia tahu semua tentang saya. Ada orang yang begitu. Baru ketemu sekali, 2 kali, tiba-tiba seolah tahu tentang saya. Dan mohon maaf ya, orang ini pernah telepon saya ketika saya dengan istri lagi ngalamin proses dari mertua. Orang ini telepon saya. Brur itu kayak, Pak Pendeta lagi ngalamin masalah apa? Nah, waktu itu saya ceritakan, oh iya saya sama calon istri, kami sedang mengalami pergumulan. Oh iya, nanti kita doakan ya. Saudara, hati-hati dengan orang-orang yang tiba-tiba gak pernah telepon, tiba-tiba sok peduli dengan saudara. Biasanya mereka bukan peduli, tetapi mereka bertanya, mengumpulkan informasi untuk dia bagikan ke orang lain. Hati-hati itu. Waduh, dia tulis di Facebook. Nah, dia ngomongin yang jelek tentang saya. Tiba-tiba 4 bulan yang lalu, saya dapat SK dari Kementerian BUMN tentang pengangkatan saya sebagai seorang komisaris. Ya, jadi jelek-jelek begini, komisaris loh, Bu. Tapi yang lebih penting, jelek-jelek begini disayang sama Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Nah, ketika keluar SK pengangkatan saya sebagai seorang komisaris di BUMN, maka saya cek proyek BUMN ini ada di mana saja. Anda tahu, Bu, salah satu proyek terbesarnya, jadi di bawah saya itu ada 28 hotel, ada 18 perumahan, ada apartemen, ada kondotel, terus ada hotel manajemen, dan nilai total aset yang saya ditempatkan sebagai komisaris itu nilai total asetnya sekitar 15 triliun nilai total asetnya. Begitu saya cek SK penempatan saya, ternyata salah satu proyek yang terbesar yang ada di perusahaan BUMN PT Wika Realty itu ada di Manado. Dan Anda tahu nggak, Bu? Orang yang jelekin saya, Bu, tahu ada di mana? Di Manado.
Dan Anda tahu orang yang jelekin saya ini 4 tahun yang lalu kerja di mana? Di perusahaan yang saya pimpin. Tolong kita sepakat, jenis model begini kita mau apakan, Bu? Mohon maaf ya, saudara jangan berpikir, wah ini Pak Pendeta mulai sombong nih. Secara aturan perusahaan, saya pimpinan tertingginya. Saya komisarisnya, di bawah saya ada direksi, di bawah saya ada manajer area, di bawah saya ada manajer baru, ya orang itu, ya si kunyuk itu. 5 tingkatan, Bu, di bawah saya. Ini sebuah pembelajaran. Jangan suka merendahkan orang karena kita tidak pernah tahu orang itu akan diangkat Tuhan menjadi apa. Saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri. Bi, kamu tahu nggak? Tahu apa? Tahu ini kan? Ya, oh dia, iya. Kamu tahu nggak dia kerja di mana? Siapa? Ya, si kunyuk ini, gitu. Kerja di sini, hah? Kerja di situ, iya. Yang kamu sekarang komisarisnya, iya, gua komisarisnya. Istri saya tahu gak bilang, kan hamba Tuhan. Dalam hati saya, iya Tuhan, iya gue hamba Tuhan. Kan mengampuni, iya mengampuni. Gue pecat dulu baru gue mengampuni, maksud gitu. Anda tahu saudara? Teman saya yang di Manado telepon saya. Pastor, selamat ya. Sudah jadi komisaris. Wah ditunjuk pemerintahan Prabowo Gibran jadi komisaris. Langsung teman saya udah mulai ngomporin saya itu. Terkadang jadi kompor juga, temen juga Bu. Pastor tahu gak? Orang yang menyakiti pastor dan ngomongin pastor tentang itu. Pastor tahu dia kerja di mana? Padahal saya udah berusaha untuk, ya adalah dia yang ngingetin lagi. Iya gua tahu. Iya dia kerja di situ, tahu gak? Tahu. Iya gua tahu. Terus saya tanya ke dia, gimana dia sekarang? Pastor, dia sakit perut katanya. Wah Bu, itu persis kayak tadi itu, kesempatan. Aduh. Bu, mohon maaf ya. Saya nggak perlu telepon orang itu, nggak perlu. Saya cuma telepon direktur saya aja. Pak, tolong ya, orang itu mulai besok, tolong ya, nggak lagi kerja, dipecat ya. Oh, direktur udah, siapa? Udah langsung dipecat. Wah, hari itu nih, saya berdamai dengan hati saya. Tuhan, iya gua tahu Tuhan. Bu, hari ini saya sedang mengambil waktu puasa. Makanya saya sudah hampir 3 minggu ini puasa terus setiap hari. Justru begini, puasa jangan karena punya pergumulan saja. Justru ketika sudah mengalami berkat Tuhan, harus puasa. Tetap menyalipkan keinginan daging, katakan amin. Nah, pengen rasanya, gua pecat. Alah, saudara akan bilang begini, Pak David kan pendeta. Kita ini Pak, ini daging, ini bukan plastik sayang, ini daging, ini bukan besi. Aduh, pengen juga kita disiplinkan. Tapi saya berdamai, enggak Tuhan. Tuhan ingatkan saya, ingat. Kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni. Oke. Udah kan? Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Aku mengasihi dia Tuhan. Mohon maaf ya Bu, saya cek dia di Facebook, saya kasihan. Dia harus hidupi 3 anak. Kalau saya pecat dia mau ngasih makan anaknya dengan apa? Saya berkati dia, saya ampuni dia. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saya. Dulu dia ngerusak kamu di Facebook kan? Iya Tuhan. Ayo, saya ambil Facebook saya tulis di Facebook saya. Dulu kan dia ngejelekin saya di Facebook. Saya tulis di Facebook. Kalau Anda gak percaya nanti cek di Facebook saya. Saya tahu lah ini beberapa suka, ini bener gak sih? Gitu. Saya tulis di Facebook saya. Bahasanya begini, kurang lebih begini. Teruntuk orang yang menyakiti saya, yang ngejelekin saya, tenang saja. Langsung saya garis bawahi. Karena dia udah takut sakit perut, saya mau pecat dia. Teman saya udah bilang, dia udah ketakutan mau dipecat. Saya tulis, teruntuk orang, siapapun yang menjelekkan, ngomongin tentang saya.
Saya garis bawahi. Saya tidak akan pecat Anda. Koma, masih ada lanjutannya. Dan kalau Anda kerja baik, saya sampai tulis, dalam nama Yesus, saya janji, saya akan naikkan jabatan Anda. Begitu sudah tulis itu Bu, langsung saya post. Langsung saya lega. Saya post di story. 5 orang pertama yang lihat story itu adalah dia. Mohon maaf ya. Orang yang diurapi tidak akan membalas sakit hati. Tetapi seperti Yesus, bahkan minta berkat dan memberkati orang itu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saya undang saudara berdiri. Belajar untuk kita mengasihi sesama bukan karena cuma sekedar orang yang baik, tapi tetap baik bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Karena saya percaya bahwa orang yang diurapi pasti baik hidupnya. Mari kita berdoa, angkat kedua tangan, tutup mata. Saudara, izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau hari ini saudara, ada beberapa orang yang mungkin saudara ingat. Karena poin saya tadi terakhir tidak cuma memaafkan, melupakan, tetapi harus membuktikan. Kalau saudara ingat, ada orang yang menyakiti saudara. Pertama, maafkan dia, ampuni dia. Yang kedua, mari pelan-pelan katakan, dalam nama Yesus aku melupakan semua kesalahannya. Lupakan kesalahannya. Dan yang ketiga, buktikan bahwa saudara sudah mengasihi dia. Semua tutup mata, semua tutup mata. Kalau saudara masih mengganjal ada orang yang suka menyakiti, mari taruh tangan kiri di dada saudara, angkat tangan kanan saudara. Dan angkat tangan kanan saudara seperti saudara mengangkat nama-nama orang-orang yang menyakiti saudara. Coba saudara ingat siapa yang menyakiti saudara. Taruh tangan kiri dada saudara, di atas saudara. Angkat tangan kananmu. Coba saudara pelan saja, tidak perlu orang lain dengar. Sebut nama-nama mereka dan tempatkan mereka di tangan saudara. Sambil saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku tidak lagi mengingat semua kesalahan yang mereka buat. Tetapi aku menempatkan mereka di tanganku dan memberikan kepada Tuhan sendiri. Untuk aku mengampuni dalam nama Yesus. Aku melupakan semua kesalahan mereka. Saudara yang tahu siapa mereka, ampuni. Saudara, salah satu penghalang besar orang tidak diberkati Tuhan, salah satu penghalang besar orang susah menerima berkat Tuhan adalah ketika dia benci atas hidup seseorang. Makanya berkali-kali Yesus bilang, kasihilah musuhmu, tidak cuma mengasihi, tetapi minta berkat. Berkati mereka. Kalau hari ini ada orang menyakiti saudara, saudara berdoa. Katakan, dalam nama Yesus aku memberkati dia, berkati keluarganya. Karena kalau saudara memberkati dia, maka berkat itu juga akan kembali berlipat kali ganda atas hidup saudara. Karena saudara berhasil menang atas diri saudara sendiri. Dalam nama Yesus berkati. Basyikirala Bapa takarala baya syikita parala Bapa syikarala. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Saya masih berikan waktu untuk beberapa saat. Karena hal yang paling berat adalah ketika kita menang atas diri sendiri. Kita berhasil mengampuni. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, seperti Yesus di atas kayu salib yang mengasihi mengampuni. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi
padaku. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Kami semua adalah orang-orang merdeka. Kami dimerdekakan karena sebuah pengampunan. Dan kami percaya kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Terima firman Tuhan dan percaya merdeka. Sama-sama katakan.